Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam materi pelajaran PPKN ya. Masih membahas berkaitan dengan bab 3 kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Pada pertemuan kemarin antum sudah sama-sama memahami atau mengenal anggota keluarga ya. Ada keluarga inti, ada keluarga besar. Dan di dalam keluarga pasti ada perbedaan, tetapi kita jangan menjadikan perbedaan itu menjadi sebuah pemicu sebuah pertengkaran, tetapi kita harus mengambil hikmah bahwa kita diciptakan oleh Allah senantiasa dalam perbedaan. Jangankan dengan orang lain, di dalam tubuh kita pun sudah berbeda-beda ya. Tetapi ketika menjadi sebuah satu tubuh, itu menjadi kesatuan yang luar biasa. Itu anugerah dari Allah yang perlu kita syukuri. Baik anak-anak sekalian, siapkan buku paketnya ya, halaman 58. Nah, tapi sebelum belajar dimulai, kita akan mulai dengan membaca bismillah dan doa sebelum belajar. Angkat tangannya dengan khusyuk ya, jangan sambil bermain-main agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Amin ya Rabbal Alamin. Anak sekalian yang berbahagia, materi yang akan Fajar sampaikan dalam bagian kedua ya, itu berkaitan dengan ciri khas anggota keluarga. Ada 2 subbab di sana. Yang pertama berkaitan dengan jenis kelamin, yang kedua berkaitan dengan ciri fisik ya. Nah, kaitannya dengan jenis kelamin ya, nanti Peja akan sampaikan kaitannya dengan bagaimana kedudukan dan keharusan kita menurut pandangan seorang muslim ya. Kita karena beragama Islam, berarti bagaimana tata cara dari mulai bersikap, berpakaian ya, yang sesuai dengan Islam. Tentu ada perbedaan karena tadi udah dijelaskan ya, bahwa kita diciptakan berbeda-beda, kita diciptakan berpasang-pasangan ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada ikhwan, ada akhwat. Itu di dalam Islam akan berbeda dalam penampilan ya, dalam penampilan itu baik dari segi yang ada di dalam tubuh kita, maka pakaian pun yang dipakai oleh kita sebagai seorang muslim ya pasti akan berbeda antara pakaian laki-laki dengan pakaian perempuan. Itu harus dipahami oleh kita semua ya, karena kaitannya dengan badan kita. Ada aurat ya, ada aurat itu apa? Aurat itu adalah bagian-bagian badan kita yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, kita harus tutupi ya, yaitu dengan berpakaian ya. Jadi aurat laki-laki, aurat perempuan itu tidak sama. Makanya kenapa Pak Jaja kaitkan dengan hal ini, karena mohon maaf saja kebanyakan sekarang ini ya, antara pakaian kaum muslim dan non muslim itu tidak ada bedanya, padahal Allah sudah mengatur di dalam Al-Quran. Rasulullah sudah menyampaikan dalam hadisnya bahwa kita di hadapan Allah itu sama kecuali ketakwaannya. Nah, ketakwaan inilah yang mesti kita kuatkan antara seorang muslim laki-laki dengan seorang muslim perempuan. Salah satunya adalah dari cara berpakaian. Ya, itu mungkin sebagai mukadimah yang perlu antum pahami ya dan sepakati ya. Pahim tum? Ya, pahimna ya. Alhamdulillah kalau sudah paham.
Baik anak-anakku sekalian, yang selanjutnya nanti Pak Jaja akan tayangkan beberapa slide gambar ya, gambaran laki-laki dan gambaran perempuan seperti apa. Pak Jaja akan jelaskan kaitannya dengan cara berpakaian. Nah, anak-anak sekalian berbahagia, kita lihat ini dalam slide ya, ada foto ikhwan ya. Nah, ini pakaian ikhwan itu lihat ya. Jadi memakai pakaian yang menutup aurat ya, dari mulai memakai baju dengan memakai celana, terutama celana panjang. Karena apa? Karena lutut ya. Lutut itu merupakan bagian dari aurat laki-laki, makanya harus ditutup. Maka dari itu seorang ikhwan dari mulai kanak-kanak kita terbiasa memakai celana panjang atau yang lain. Bisa sarungan ya. Jadi untuk sarungan atau celana panjang bukan hanya di saat sholat saja ya, tetapi dalam kehidupan sehari pun saat antum keluar rumah ya, maka antum harus terbiasa untuk menutup aurat, dan ini adalah sebuah keharusan ya, keharusan seorang muslim. Nah, berkaitan dengan jenis kelamin berbeda ya, dari potongan rambut ya, potongan rambut ikhwan pendek seperti ini, tidak beranting ya, tidak berhias lain sebagainya ya. Dan paling untuk ikhwan boleh memakai jam tangan ya, tidak boleh memakai perhiasan, cincin, emas, apalagi itu haram bagi seorang laki-laki. Ya baik. Yang selanjutnya ini adalah slide dari anak akhwat atau anak perempuan ya, anak perempuan. Nah, Pak Jaja sengaja menampilkan gambaran pakaian perempuan yang tertutup ya. Dari mulai berkerudung, pakai gamis, karena memang baju atau pakaian syar'i yang mesti antum pakai di saat antum itu keluar rumah ya seperti ini ya. Pak, apakah boleh memakai pakaian pendek untuk akhwat? Boleh, tetapi hanya di dalam rumah ya, hanya di dalam rumah ya, di dalam rumah. Tapi di saat keluar rumah, karena di luar rumah banyak laki-laki yang bukan muhrim yang tidak boleh melihat aurat kita, maka kita harus menutup aurat tersebut. Nah, di sini letak perbedaannya dari cara berpakaian antara laki-laki dan perempuan. Untuk akhwat boleh memakai perhiasan, boleh memakai cincin, boleh memakai anting, boleh memakai gelang ya, tapi jangan berlebihan. Dan untuk potongan rambut pun memang ini rambut adalah aurat ya, aurat. Tapi berbeda potongan rambut antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki pendek, kalau akhwat panjang seperti itu. Tapi tetap di saat antum keluar rumah harus ditutup auratnya dengan berkerudung, dan ini mesti dilakukan dan dibiasakan dari sejak antum kecil, karena kalau tidak terbiasa ketika dewasa ya akan sulit untuk bisa melaksanakan satu hal ini berkaitan dengan menutup aurat ya. Anak soleh dan soleha yang Pak Jaja banggakan, itu gambaran dari jenis kelamin ya. Yang selanjutnya yang akan Pak Jaja sampaikan adalah ciri fisik ya. Untuk ciri fisik udah jelas di awal disampaikan, berbeda ada laki-laki dan perempuan. Ini hanya gambaran, mungkin di dalam buku paket adalah ciri fisik. Di sini ada ayah, ada ibu, ada anak ya. Ini tetap menggunakan contoh-contoh di saat antum mengenal keluarga inti ya. Nah, di sini udah jelas dilihatkan, kalau dilihat secara fisik ya, misalkan rambut yang tadi udah dijelaskan ya. Terus juga kalau segi kulit mungkin lain sebagainya ya, itu menjadi sebuah sunatullah ya, ada perbedaan warna kulit. Tetapi kita jangan menjadi menjadi pesimis atau minder di saat kulit kita ya seperti ini, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Anugerah, sehingga banyak diantaranya di zaman ini orang ingin membuat kulit yang tadinya hitam menjadi putih seperti itu. Itu padahal sesuatu yang memang bertolak belakang. Jadi seakan-akan tidak menerima terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau untuk mempercantik atau memperbaiki itu dibolehkan, hanya jangan berlebihan. Ada yang sampai operasi plastik, itu tidak boleh ya. Hidungnya yang tadinya pesek ingin jadi mancung, itu nggak boleh. Itu seakan-akan ya tadi tidak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita
melihat ciri-ciri fisik dari apa yang diciptakan oleh Allah, ya bukan untuk dirubah ya, tetapi untuk kita syukuri dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dalam gambar ini udah jelas ya, di sana disampaikan berbagai perbedaannya, antum juga udah paham ya. Nah, itu kaitannya dengan ciri-ciri fisik. Ya, di sana ada yang berkacamata, ada yang tidak, kan seperti itu ya. Nah, anak-anakku sekalian berbahagia, untuk materi PKN cukupkan sekian ya. Pak Jaja tidak terlalu panjang membahas karena insya Allah antum sudah paham. Hanya kaitannya Pak Jaja berkaitan dengan cara berpakaian ya, dan mensyukuri terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kegiatan atau tugasnya antum lihat halaman 60, di sana ada kegiatan 3.1. Silakan antum lihat ya. Setelah dilihat, di sana hanya memasangkan saja ya. Di sana ada titik warna biru ya. Nah, di sana ada berambut panjang, berarti itu ciri siapa ya. Ada berambut panjang di atasnya, di atas bahu, itu ciri siapa. Berkacamata, berambut pendek ya. Tinggal memasang-masangkan saja sesuai dengan foto gambar yang tersedia. Setelah selesai, seperti biasa, antum fotokan dan kirim japri ke Pak Jaja. Sekian, terima kasih. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.